Oke, silahkan moderatornya kelompok 6, saya persilahkan. Nanti kalau misalkan yang presentasi itu sudah selesai bilang next gitu ya. Kalau next berarti saya lanjutkan ke slide berikutnya kayak gitu ya. Silakan untuk moderatornya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi 2, yaitu perpajakan dalam KUP, NPWP, PKP, dan non-PKP, SPT, SKP, SKPKB, dan SKP. Perkenalkan nama saya Hani Lucia Damayanti. Hai Hani. Ya, kemana orangnya? Mati. Habis kenalan pulang, Pak. Halo. Hai Hani. Hani. Ya Pak, langsung aja ya Pak. Yang beranggotakan ada Tania Zulfa Salsabila, Bunga Putri Batari, Ida Romauli Tambunan, sama Putri Ori Sianturi. Dan Isnaini Auliasari. Next, Pak. Next, Pak. Pengertian istilah perpajakan dalam KUP. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum KUP dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Next, Pak. Ini siapa yang coret-coret ini? Udah, silakan dilanjut. Istilah perpajakan dalam KUP. Ada pajak, wajib pajak, badan, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, pajak yang terutang, surat paksa, kredit pajak untuk pajak penghasilan, kredit pajak untuk pertambahan nilai, nomor pokok wajib pajak, bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, pembukuan, penelitian, penyidik, penanggung pajak, surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan, surat tagihan pajak, dan masih banyak lainnya. Next, Pak. Tahun pajak 1. Tahun pajak sama dengan tahun takwim 1 Januari 2021 sampai 30 Desember 2021. Pembukaan dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021. Disebut tahun pajak 2021. Yang kedua, tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Pembukuan dimulai 1 Juli 2018 dan berakhir 30 Juni 2019. Disebut tahun pajak 2018 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2019. 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Pembukuan dimulai 1 April 2018 dan berakhir 31 Maret 2019 disebut tahun pajak 2018 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada 2018. Next, Pak. Nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya adalah jenis-jenis nomor pokok wajib pajak. Yang pertama adalah NPWP pribadi yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. Jika saya seorang karyawan, maka saya hanya dapat memiliki NPWP pribadi. Yang kedua adalah NPWP badan yang dimiliki oleh setiap badan atau perusahaan yang telah memiliki penghasilan di Indonesia. Jika Anda mendirikan suatu perusahaan, maka Anda memiliki NPWP badan. Next, Pak. Pendaftaran mana? Siapa ini yang mempresentasikan? Udah, Bunga dulu aja, Pak. Pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan potongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Syarat-syarat membuat NPWP. Untuk karyawan atau pekerja kantoran yaitu 1. Untuk warga negara Indonesia fotokopi KTP, 2. Untuk warga negara asing fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab atau kitas, 3. Surat keterangan kerja dan perusahaan tempat bekerja, 4. Surat keputusan SK atau sebagai pegawai negeri. Untuk wirausaha yaitu 1. Untuk warga negara fotokopi KTP, 2. Untuk warga negara fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab atau kitas, 3. Surat keterangan usaha atas KU minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik, 4. Surat pernyataan di atas materi Rp6.000. Next, Pak. Syarat-syarat membuat NPWP. Untuk wanita yang sudah menikah yaitu pertama, fotokopi NPWP suami, kedua, untuk warga negara Indonesia, fotokopi KTP dan kartu keluarga, ketiga, untuk warga negara asing, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab atau kitas dan dokumen perpajakan luar negeri, yang keempat, surat keterangan kerja dari perusahaan tempat bekerja, yang kelima, surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Next, Pak. Jangka waktu pendaftaran NPWP. 1. Jangka waktu wajib pajak orang pribadi. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. 2. Jangka waktu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan, tidak kena pajak. Wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya. Next, Pak. Ya, ini bagiannya siapa ini? Tata cara mendaftarkan NPWP. Halo?
cek. Kok diam semua? Saya aja Pak yang baca. Emang belum dibagi lah ini? Udah dibagi. Ya udah silakan. Tata cara mendapatkan NPWP. Untuk orang pribadi itu harus mempunyai KTP, terus isi form pendaftaran NPWP. Setelah itu ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Kalau untuk badan, pertama itu mempunyai akte, ditambah ada KTP yang mengurus untuk membuat NPWP badan, terus ke kantor pelayanan pajak. Next, Pak. Format penjelasan kode NPWP. Yang XX awal itu kode kelompok NPWP. Nah, yang berikutnya XXX ada kolom 6 itu nomor pokok. Yang satunya itu kode pengecekan, yang XXX berikutnya kode kantor pajak, kantor pelayanan pajak. Yang berikutnya lagi X-nya ada 3 kali, terakhir kantor cabang atau pusat. Keterangan, NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode unik wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Berikut contoh NPWP yang sudah jadi, bisa dilihat ya. Next, Pak. Fungsi nomor pokok wajib pajak. Yang pertama adalah sebagai tanda pengenal diri. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan. Selanjutnya adalah manfaat nomor pokok wajib pajak. Yang pertama, menghindari sanksi pidana. Yang kedua, mengajukan kredit bank. Yang ketiga, pengajuan dan pembuatan surat izin usaha perdagangan. Yang kelima adalah menghindari tarif pajak yang tinggi. Yang keenam, membuat paspor. Yang ketujuh, mengurus restitusi. Yang kedelapan, melamar pekerjaan. Next, Pak. Sanksinya adalah sanksi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua adalah pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Next, Pak. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila A. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi dan pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. C. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. D. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. E. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Next, Pak. Penetapan PKP dan non-PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya. 2. Pengusaha
PKP merupakan pengusaha yang belum ditetapkan sebagai PKP. Perusahaan non-PKP merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga kepadanya tidak disemayatkan kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Meski kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan termasuk barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP. Next, Pak. Yang bukan merupakan kewajiban pajak, perusahaan non-PKP. Pertama, memungut PPN dan atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar ketimbang pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Kewajiban pajak perusahaan non-PKP. Perusahaan yang belum berstatus PKP tidak diperkenankan memungut dan melaporkan PPN. Namun, kewajiban pajak perusahaan non-PKP tetap ada, dan pemerintah pun mengharapkan perusahaan yang belum masuk kategori PKP dapat berkontribusi dalam perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03/2013 ditetapkan bahwa perusahaan dengan omset tahunan di bawah 4,8 miliar tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP dan dimasukkan dalam klasifikasi pengusaha kecil serta masuk dalam klasifikasi perusahaan non-PKP. Next. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha kecil yang memilih untuk mengukuhkan diri sebagai PKP memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Pertama, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN dan PPNBM terutang. Kedua, pengusaha yang sudah PKP juga wajib menyetorkan PPN atau PPNBM terutang yang kurang bayar. Ketiga, setelah memungut dan menyetorkan, maka pengusaha yang sudah PKP wajib melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN atau PPNBM yang terutang. Next, Pak. Fungsi pengukuhan PKP, yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Selanjutnya sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Next, Pak. Tempat pengukuhan PKP. Yang pertama ada di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua adalah kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja kantor pelayanan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan pengusaha wajib pajak dapat dilakukan dalam hal 1. PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. 2. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. 3. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. 4. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Next, Pak. Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Surat pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 Angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 PMK 03/2009 adalah surat pajak yang
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pemberitahuan tahunan atau SPT. Pertama itu wajib pajak untuk pajak penghasilan, kedua pengusaha kena pajak, ketiga bagi pemotong atau pemungut. Next, Pak. Jenis surat pemberitahuan tahunan SPT. Yang pertama SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770S. Yang ketiga SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Pengisian dan penyampaian SPT. Yang pertama mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Yang kedua, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya. Ketiga, menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur penyelesaian SPT. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP, tempat wajib pajak terdaftar, atau di bukan tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Next, Pak. Batas waktu dan perpanjangan penyampaian SPT. Batas waktu dan perpanjangan penyampaian SPT. SPT disampaikan WP ke DJP, lalu keliru dalam pengisian kemudian SPT pembetulan. Dalam waktu 2 tahun setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, Dalam waktu 2 tahun setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak dibagi 2, belum diperiksa dan sudah diperiksa, dan sama-sama dikenakan sanksi bunga 2%. Belum diperiksa sanksi bunga 2%, sudah diperiksa sanksi denda 2 kali dari jumlah pajak yang kurang bayar. Dalam waktu 2 tahun setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, WP mengajukan keputusan keberatan. DJP belum menerbitkan SKP. Yang pertama, jumlah pajak yang masih harus dibayar jumlah harta, jumlah modal dapat menjadi lebih besar kecil. Yang kedua, rugi menjadi lebih kecil atau besar. Sanksi administrasi 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Perpanjangan penyampaian SPT. SPT dibagi 2, SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan dibagi 2, bukan perpanjangan dan perpanjangan. Bukan perpanjangan OP paling lambat 3 bulan setelah akhir masa pajak, dan badan paling lambat 1 bulan setelah akhir masa pajak. Sedangkan perpanjangan memperpanjang 2 bulan setelah batas akhir penyampaian SPT. Next, Pak.
Sanksi administrasi dan pidana terkait SPT. Pertama, di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. Yang kedua, pasal 13A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. Yang ketiga, pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang KUP. Next, Pak. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Pengertian SKPKB, surat ketepatan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua ada penerbitan SKPKB. SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal atau kewajiban material. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang sanksi administrasinya adalah apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Yang kedua adalah 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Yang ketiga adalah 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Next, Pak. Contoh soalnya bisa kita lihat di layar teman-teman sama-sama. PT AD adalah pabrikan tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, melaporkan SPT masa PPN pada Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut. Pajak keluarannya adalah 200 juta rupiah, pajak masukannya adalah 230 juta rupiah, lalu dikurang atau lebih bayar menjadi 30 juta ribu rupiah. Atas kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa Januari 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak keluaran adalah sebesar 220 juta ribu rupiah, sehingga terdapat jumlah yang tidak seharusnya dikompensasi. DJP menerbitkan SKPKB pada tanggal 10 Desember 2017. Maka jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut. Jumlah pokok pajak sebesar 220 juta rupiah, jumlah kredit pasar adalah 230 juta rupiah, lalu ini diakumulasikan menjadi jumlah lebih bayar jadi 10 juta ribu rupiah. Terus dikompensasikan ke masa Januari tanggal 9 itu 30 juta ribu rupiah. Terus dikurangi jumlah kekurangan pokok pajaknya menjadi 20 juta ribu rupiah, terus sanksi administrasinya pasal 3 ayat 3C sebesar 100% 20 juta ribu rupiah, lalu total semua jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah 40 juta ribu rupiah. Next, Pak. Fungsi SKPKB. Pertama, alat untuk mengkoreksi atas jumlah PPh yang terutang. Kedua, sarana untuk menentukan sanksi. Ketiga, alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, jangka waktu penerbitan SKPKB. Tercantum dalam pasal 3 ayat 4 dan UU KUP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Next, Pak. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT. Pengertian SKPKBT, surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang B, penerbitan SKPKBT. SKPKBT dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. C. Sanksi SKPKBT. Yang pertama, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Yang kedua, sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Next, Pak. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Jangka waktu penerbitan SKPKBT. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutama pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terulang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan kurang bayar tambahan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT. Next, Pak. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pengertian SKPLB, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Penerbitan SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Fungsi SKPLB sebagai alat sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Pengertian SKPLB, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak. Penerbitan SKPLB. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Next. Surat tagihan pajak atau STP. Pengertian STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang tercantum pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang KUP. Penerbitan SKPLB. STP diterbitkan apabila pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, kedua, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, ketiga, PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan, keempat, WP dikenal sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Next, Pak. Sanksi perpajakan berkaitan dengan surat tagihan pajak. A. Sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi ini ditagih dengan surat tagihan pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak. B. Sanksi administrasi berupa bunga. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak yang timbul karena satu, adanya PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Next, Pak. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 6 telah mempresentasikan materi kedua ya, ketentuan umum perpajakan ya. Sebelum lanjut ke berikutnya, saya ingin memberikan sedikit saran ya. Ketika presentasi untuk PPT-nya sudah cukup bagus ya, maksudnya desain dan lain sebagainya, penulisan juga jelas.
Namun di sini masalah pembagian apa namanya? Jadi masalah pembagian, misalkan kamu slide berapa, saya slide ini, nah itu kurang jelas. Jadi masih kayak tadi itu kayak apa ya? Oh ini bagiannya siapa? Kayak gitu itu belum jelas kayak gitu. Jadi sebelum presentasi seharusnya itu sudah dibagi. Oh kamu bagiannya slide ini sampai slide ini, kamu ini sampai slide ini kayak gitu. Jadi ketika presentasi berlangsung itu sudah jelas kayak gitu. Terus kemudian tadi moderator itu enggak menyuruh ya, menyuruh ini bagiannya siapa silakan, kemudian misalkan ya NPWP silakan saudara Hani misalkan mempresentasikan terkait NPWP, kemudian saudara Hani selesai ini mempresentasikan NPWP, kemudian misalkan PKP dan non PKP. Nah PKP dan non PKP ini bagiannya siapa, itu moderator seharusnya yang mengatur jalannya presentasi, itu seharusnya moderator kayak gitu. Jadi enggak apa namanya anggotanya itu yang presentasi tidak menjelaskan habis ini siapa kan tadi masih bingung kayak gitu. Nah, harusnya ini tugasnya moderator yang mengarahkan jalannya presentasi. Oh, bagian NPWP siapa, bagian PKP non PKP siapa, SPT siapa dan seterusnya gitu. Tadi enggak, tadi ada yang suara yang apa kedua-duanya itu ingin ngomong tapi nggak tahu itu bagiannya siapa kayak gitu ya. Itu untuk next-nya, untuk mata kuliah yang lain juga, tolong kalau misalkan mau presentasi, itu selain materi dipersiapkan juga pembagian, ya pembagian sub materinya ini saya itu bagian yang mana kayak gitu. Moderator juga segitu, moderator juga harus mengatur jalannya presentasi, tidak tiba-tiba si presenternya atau si pemapar materinya itu langsung masuk menimpa gitu enggak. Ya harusnya enggak seperti itu. Jadi moderator di sini tugasnya moderator. Itu. Terus untuk masalah ada beberapa tadi salah ketik ya, mungkin bagian SKPN tapi ditulis SKPLB kayak gitu. Itu salah ketik tadi ya, itu. Terus masalah ini masalah bagan kalau nggak salah tadi. Yang mana ya? Bentar. Masalah bagan pendaftaran SPT kalau tidak salah ya. Pendaftaran SPT. Nah, kayak gini. Kayak gini tuh seharusnya nggak membaca SPT yang disampaikan WP ke DJP, kemudian keliru dalam pengisian, kemudian SPT pembetulan. Ini tuh harus diceritakan kayak gitu loh. Jadi jangan membaca bagan mentahan. Jadi jangan membaca bagan mentahan itu maksud saya SPT disampaikan WP ke DJP, kemudian keliru dalam pengisian, kemudian SPT pembetulan itu kan mentahan bagan kamu baca kayak gitu kan. Seharusnya ini diceritakan kayak gitu loh. Nah, ceritakannya gimana misalkan di sini batas waktu perpanjangan penyampaian SPT. Batas waktu perpanjangan penyampaian SPT itu dapat dijelaskan atau diringkas sesuai dengan bagan yang kami gambarkan di slide. Nah, di mana dimulai dari SPT itu disampaikan oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT ini disampaikan, kemudian kalau ada kekeliruan, maka SPT ini dapat dibetulkan kayak gitu. Nah, pembetulannya itu membutuhkan waktu 2 tahun ya nih. 2 tahun setelah berakhirnya masa pajak kayak gitu. Jadi diceritakan. Jadi jangan SPT pembetulan dalam waktu 2 tahun setelah berakhir pajak ada 2, belum diperiksa, sudah diperiksa, belum diperiksa, sanksi bunga 2%. Sudah diperiksa, sanksi denda 2 kali. Nah, jangan kayak gitu. Ini namanya membaca mentahan. Sudah ada bagannya kamu baca lagi kayak gitu. Itu jangan seperti itu kayak gitu ya. Jadi diceritakan, ini itu diceritakan alurnya gimana itu diceritakan bukan dibaca ya, bukan dibaca. Ini pun juga. Jadi kalau ada bagan itu jangan dibaca SPT, SPT masa, SPT tahunan, SPT masa paling lambat gini-gini. SPT tahunan ada 2, bukan perpanjangan, bukan perpanjangan OP. Tadi dibaca OP. OP itu apa? Kayak gitu orang pribadi. Jadi diceritakan bukan dibaca mentahan ya gitu. Itu untuk semua saja. Untuk semua ya, kalau ada bagan seperti ini di slide itu diceritakan bukan dibaca mentahan. Itu yang kedua ya, untuk koreksi yang kedua. Terus
boleh kayak gini boleh, apa namanya, kayak gini ya, sanksi ini boleh di seperti ini kan itu boleh. Tapi juga harus dijelaskan ini sebenarnya, sanksi administrasi dan pidana. Nah, yang namanya sanksi di dalam pasal 7 itu gimana sih kayak gitu. Pasal 13 ayatnya gimana sih kayak gitu itu harus dijelaskan, bukan hanya dibaca sanksi administrasi dan pidana terkait SPT pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang KUP, pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 dan seterusnya. Bukan seperti itu. Jadi sanksi administrasi dan pidana terkait SPT itu dibedakan menjadi 3 sanksi yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang KUP, di mana yang pertama terdapat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang KUP, yaitu terkait apa sanksinya kayak gimana kayak gitu itu dijelaskan. Jadi nggak dibaca. Nah ini kalau audiennya ini apa kayak gitu, ini penuh pertanyaan, nanti pasti ditanyakan ini kalau audiennya jeli loh ya. Kalau audiennya tadi itu memperhatikan itu pasti ditanyakan ini harusnya. Soalnya belum dijelaskan. Itu kalau masalah kayak gini itu mungkin sedikit ya yang bertanya, soalnya sudah ada penjelasannya sedikit-dikit ya. Itu kayak gini itu kan sudah ada penjelasannya. Nah, ada beberapa juga yang salah apa ya? Masih salah beberapa salah konsep kayak gini. Ini penjelasannya antara A dan B ini sama persis. Ini bedanya di mana? Ini ya kayak gini. Ini kalau audiennya tadi menjelaskan, memperhatikan, audiennya ya, audien atau pesertanya tadi memperhatikan ini pasti akan ditanyakan. Ya ini kayak gini kayak gitu. Ada beberapa lagi yang tadi itu masih rancu. Itu harusnya ditanyakan bagi audien yang mendengarkan ya. Itu koreksinya. Jadi untuk kedepannya kalau membuat PPT tolong diperhatikan. Kalau bagus, maksudnya dalam artian tulisannya jelas, background-nya juga jelas, tidak kontras gitu ya. Jadi jelas. Tapi ya itu ada beberapa salah konsep, salah ketik tadi SKPLB, bagian SKPN tapi masih SKPLB kayak gitu. Terus masalah bagan itu seharusnya dijelaskan bukan dibaca mentahan kayak gitu. Itu tolong diperhatikan. Terus pembagian, terutama pembagian saya ini bagian yang mana itu juga harus diperhatikan sebelum presentasi dimulai. Gitu ya. Itu koreksinya. Nanti untuk kedepannya untuk semua kelompok saja. Itu tolong diperhatikan ya. Itu saja koreksi dari saya. Untuk selanjutnya silahkan audien bertanya, sebutkan nama saja, nama dan pertanyaan pasti dilontarkan ke kelompok 6 karena yang presentasi kelompok 6, dan kelompok 6 semua anggota harus mencatat apa yang ditanyakan audien. Nanti jawabannya itu di WA grup ya, jawabannya di WA grup ya. Dan nanti setelah selesai perkuliahan tolong salah satu kelompok 6, anggota kelompok 6 itu diketik itu hasil hasil diskusi bertanya ya, tanya jawabnya ditulis, yang tanya siapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, dikirimkan ke email saya ya. Itu kelompok 6 ya. Itu silahkan yang bertanya bisa menyalakan mikrofonnya dan bertanya, silakan sebutkan nama. Silakan. Gak ada yang bertanya? Pak, saya mau tanya. Silakan kelompok 1 didengarkan. Dari siapa silakan disebutkan nama. Kelompok 1. Kelompok 6. Tadi yang presentasi kelompok 6. Ya, saya Muhammad Ridwan. Saya mau tanya di slide 8 tentang syarat-syarat membuat NPWP. Nah, saya mau tanya, jelaskan fungsi dan penggunaan bukti tagihan listrik terhadap prosedur pembuatan NPWP untuk wirausaha. Bisa diulangi Mbak Ridwan? Oh iya, boleh. Jelaskan fungsi dan penggunaan bukti tagihan listrik
terhadap prosedur pembuatan NPWP untuk wirausaha. Intinya berarti bukti listrik itu untuk apa sih kayak gitu ya? Nah, iya Pak, itu Em, maksudnya. Untuk apa sih pembuatan apa bukti listrik itu dalam pembuatan NPWP itu untuk apa kayak gitu? Tadi kan ada tulisan Iya. tentang bukti listrik gitu kan. Ya, silakan Muhammad Riwan sudah. Terus ada lagi? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan untuk Pak, bertanya saya boleh seputar. nanya nggak, Pak? Tapi pertanyaannya itu yang nggak di PPT, jadi yang ada di buku mungkin kalimat yang mungkin saya nggak ngerti itu boleh saya tanyakan nggak, Pak? Boleh, tapi kan tentang KUP kan? Tetap tentang KUP kan? Iya, tentang Atau KUP. oh ya, silakan. Boleh kalau tentang KUP boleh. Ya, kan dalam kewajiban dan hak wajib pajak itu terdapat kewajiban pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak. Dikatakan bahwa membayar pajak terutang dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar Permen Keuangan. Yang ingin saya tanyakan, maksudnya tuh mata uang menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dilontarkan ke siapa ini? Ke saya atau ke kelompok 6? Kelompok 6 lah itu aturan. Yang bisa jawab nih Pak. Maksudnya kan saya nanya, tapi saya pertanyaannya yang ada di buku. Ya nggak apa-apa. Nggak ada di PPT gitu. Ya nggak harus ditanya, nggak harus yang ditanyakan itu di dalam PPT ya. Yang penting kaitannya tentang KUP karena apa namanya materinya tentang KUP kayak gitu. Sudah dicatat kelompok 6 pertanyaannya saudara. Ya. Rumensyah, itu di buku halaman berapa ya? Kan kalau tentang KUP itu kan halaman 14 ya. Itu kata-kata yang tadi itu kalimatnya ada di halaman berapa? Ada di ini halaman 19 bagian D. Jadi mah Yang mengenai kewajiban pemotongan atau pemungutan koma penyetoran dan pelaporan pajak ya? Ya. Hani mau nanya dong. Halo. Iya, tanya. Siapa ini? Saya Salmin, Pak. Saya ingin nanya sama kelompok 6. Iya nih saya lagi kuliah. Ini kami lagi kuliah. Ya. Pertanyaannya? Halo. Nah, misal seseorang wajib pajak sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan. Nah, apakah tetap harus melaporkan pajak pribadinya gitu? Kelompok 6 sudah jelas? Hani, jelas gak? Enggak, ini lagi nanya kuliah. Bentar Pak, tadi lagi nyatet. Enggak nih, lagi kuliah. Yang nyatet jangan hanya satu orang saja. Kelompok 6 yang lain sudah dicatat pertanyaannya Saudara Salmin. Kelompok 6 yang lain, jangan hanya satu orang yang mencatat. Kelompok 6. Boleh saya Kelompok 6, anggota kelompok 6 selain Hani sudah paham pertanyaan dari ketiga orang tadi? Paham, Pak. Oke. Sip, sudah.
Pak, ini minimal pertanyaannya berapa ya, Pak? Pertanyaannya 5. Saya 5 boleh pertanyaan. bertanya nggak, Pak? Ya, silakan 5, berarti kurang 2 lagi. Saya Irfansyah, Pak. Silakan. Nah, saya ingin bertanya, ini nih Pak, jika seorang karyawan mendapatkan pesangonnya itu misalnya 50 juta Pak, dan karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, apakah pajak atas pesangonnya dikenakan 20% lebih tinggi? Kelompok 6 sudah jelas pertanyaannya? Belum, Pak. Saya belum paham. Yang terakhirnya itu apakah karyawan tersebut, kenapa tadi Irfansyah? Nih, jika seorang karyawan mendapatkan pesangon 50 juta dan karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, apakah pajak atas pesangonnya dikenakan 20% lebih tinggi? Udah itu aja. 20% Ya. dari mana, Saudara? Ketentuan 20%. 20%-nya dari pesangonnya, Pak. Enggak, maksudnya 20% itu ketentuan dari mana? Saudara kok bisa menentukan 20% itu ketentuan dari mana? Ada membaca mungkin atau browsing kayak gitu? Enggak, saya nebak aja. Jadi ya oke. Jadi intinya itu kan karyawan ini resign atau di PHK gitu ya, dapat pesangon 50 juta, tapi dia tidak ber-NPWP kayak gitu ya. Iya. Pertanyaannya, apakah dikenakan tarifnya lebih tinggi atau tarif biasa kayak gitu ya? Iya, Pak. Karena 20% itu dari mana kayak gitu? Soalnya tarif pajak bukan penghasilan itu bukan 20% kayak gitu. Makanya saya tanya 20%-nya dari mana? Apakah browsing atau ketentuan dari mana kayak gitu. Jadi bukan 20%-nya, tapi maksudnya mungkin karyawannya itu dapat pesangon 50 juta, tapi dia tidak ber-NPWP, ya kan? Nah, itu tarif pajaknya itu berapa kayak gitu? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Yang lebih rendah dari yang memiliki NPWP kayak gitu. Soalnya beda tarifnya yang memiliki NPWP sama tidak memiliki NPWP. Gitu. Bukan 20%-nya. 20%-nya tarif pajak penghasilan bukan 20%. Itu. Jelas kelompok 6? Jelas, Pak. Oke. Kemudian satu lagi. Satu lagi siapa? Pak. Siapa ini? Saya Sofian, Pak. Mau nanya, Pak. Sofian. Oh ya. Kelompok 6. Ya, gue mau nanya. Jadi itu kan misalkan nih ada karyawan nih kan. Terus dia udah apa? Dia kan punya NPWP nih kan karyawan nih. Terus setelah dia kerja 1 tahun, nah tuh dia berhenti kerja tuh, ya kan? Nah, tapi dia itu NPWP-nya nggak diberhentiin atau nggak di nonaktifin, tapi itu apa? Yang jadi pertanyaan gue tuh karyawannya itu masih kena pajak atau enggak ya? Karena kan dia udah nggak kerja di situ posisinya. Kayaknya udah pernah ditanyain deh, yang minggu kemarin udah dijawab juga sama dosennya. Oh, udah ya? Ya udah, makasih ya nih. Ya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab kalau masih ingat kelompok 6. Kalau masih ingat ya tolong diingetin lagi dah, biar makin ingat. Masih ingat kelompok 6? Atau mungkin audien yang lain, apa yang saya jelaskan kalau misalkan karyawannya resign, itu punya NPWP, kan NPWP itu kan melekat seumur hidup, kecuali wanita ya, Kalau sudah menikah dia langsung ikut suami.
Nah, kalau resign itu apakah dia itu membayar pajak setiap tahunnya gitu? Ada yang masih ingat mungkin selain kelompok 6? Mungkin saya Pak boleh jawab. Siapa ini? Tolong disebutkan nama. Ridwan. Muhammad Ridwan. Oke. Iya. Saya ingat saya waktu itu jawabannya kalau misalnya karyawan itu udah berhenti, itu NPWP-nya langsung diberhentikan oleh perusahaannya. Tapi bukan diberhentikan oleh Direktorat Jenderal Pajaknya kan? Enggak, Ya, jadi nanti kan itu dari perusahaannya. Terus? Gitu, seingat saya sih gitu Pak. Ya, jadi tetap NPWP melekat, tapi cuman data di perusahaannya itu dilepas, sudah dilepas. Jadi tidak apa namanya, tidak statusnya itu tidak bekerja di situ. NPWP nomor ini sudah tidak bekerja di perusahaan A kayak gitu. Tapi nomor NPWP tetap melekat pada si karyawan yang resign itu atau keluar dari keluar dari tempat kerjanya itu. Nah, nanti setiap tahun dia tetap wajib lapor, ya tetap wajib lapor tentang terkait pajaknya itu karena dia sudah memiliki NPWP, maka dia tetap wajib lapor ya. Wajib lapor itu bukan berarti dia harus bayar pajak loh ya. Cuman lapor penghasilannya ketika setelah resign itu apakah ada penghasilan lain itu wajib lapor. Gitu. Nanti kalau penghasilannya itu melebihi PTKP, nanti PTKP itu penghasilan tidak kena pajak itu akan dipelajari di PPh pasal 21 akan dihitung ya. Nanti kita hitung-hitungan di pasal 21. Kalau penghasilannya itu ternyata setelah resign dia usaha atau dia bekerja freelance atau pokoknya kerja apa, kalau penghasilannya itu di atas PTKP, dia tetap bayar pajak kayak gitu. Meskipun dia tidak bekerja di perusahaan tersebut, perusahaannya dulu dia resign kayak gitu. Jadi intinya yang memiliki NPWP itu tidak harus karyawan. Semua misalkan kalian sudah bekerja, tapi pekerjaan kalian tidak mengikat, masih freelance kayak gitu, masih part time kayak gitu. Kalau penghasilan kalian dari itu sudah melebihi PTKP, berarti kalian itu seharusnya wajib memiliki NPWP dan membayar pajak kayak gitu. Nanti kalau, tapi saya nggak mau membayar pajak, nggak masalah sih kalau tidak ketahuan, ya kalau tidak ketahuan. Tapi nanti kalau ketahuan, nanti malah dapat sanksi kayak gitu. Sanksinya tadi 2%, 50% atau 100% tadi, gitu. Jadi saya tidak mau membuat NPWP tidak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan ketahuan, ya kalau ketahuan itu akan dikenakan sanksi. Gitu aja. Itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan usaha, saya buka usaha, Pak, kan NPWP kan ada 2 jenis, NPWP pribadi sama NPWP badan atau usaha. Misalkan saya buka usaha, tapi saya nggak mendaftarkan NPWP, tidak masalah, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita akan mengurus kredit ke bank, kita akan mengurus pinjaman uang ke lembaga lain, itu membutuhkan yang namanya NPWP. Itu akan menjadi kendala bagi usaha kita kayak gitu. Kalau kita tidak membuat NPWP. Seperti tadi dijelaskan manfaat NPWP itu apa saja kayak gitu. Kita tidak bisa mendapatkan manfaat kalau kita tidak memiliki NPWP kayak gitu. Jadi intinya karyawan yang sudah resign, dia sudah ber-NPWP, itu tidak masalah, tetap NPWP tetap melekat, tetapi data NPWP yang di perusahaannya dia resign itu akan dihapus kayak gitu. Tapi kita tetap melaporkan setiap tahun penghasilan kita setelah resign itu apakah ada penghasilan itu akan dilaporkan setiap tahunnya gitu. Itu jawaban dari Saudara Sofyan, seperti itu. Tapi Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, boleh nggak? Silakan. Ini pengalaman saya sendiri ya, cerita saya sendiri. Ya kan saya waktu itu kan saya kerja kan ya Pak ya di perusahaan A lah ya, perusahaan A dengan gaji ya di atas UMR lah sedikit kan. Nah cuma waktu itu umur 17 tahun Pak, tapi itu saya udah kerja kan. Waktu itu saya mau buat NPWP, cuman umur saya belum bisa kan, karena kan minimal kan 18 tahun. Oh, 18 nah, tapi itu ya. setelah saya udah kerja di situ, udah keterima, saya kerja. Tapi itu saya selama setahun nggak buat NPWP Pak, malah kagak jadi. Tapi ya gaji nerima terus. Itu gimana tuh Pak? Gaji, nggak masalah, tidak masalah Saudara. Nggak masalah emang.
nggak masalah. Tapi untuk pemotongan gajinya lebih tinggi itu. Pemotongan pajak bagi yang tidak memiliki NPWP. Dipotong perusahaannya yang memotong. Oh, perusahaan yang motong berarti. Ya. Perusahaan yang memotong pajak yang tidak memiliki NPWP itu lebih besar kayak gitu. 3% kalau nggak salah. 3%. Kalau yang memiliki NPWP itu 2% dari gaji kalau nggak salah. Itu. Tapi itu tergantung perusahaannya, masing-masing perusahaan beda-beda cara memotong persentase pemotongannya kayak gitu. Tapi saya lihat di slip gaji nggak ada potongan, Pak. Nggak ada potongan? Berarti enak itu. Nggak ada potongan pajak. Berarti perusahaannya enak itu, nggak melaporkan itu ya. Itu posisinya tetap? Posisinya saya masih ini sih, masih kontrak sih Pak waktu itu. Oh, kontrak. Freelance nggak? Freelance nggak? Enggak Oh, enggak. Oh, oke. Nggak masalah, nggak memiliki NPWP itu tidak masalah, tetapi biasanya perusahaan itu akan memotongnya lebih besar kayak gitu. Nggak masalah, tetapi kalau misalkan ketahuan KPP atau pegawai pajak atau yang menghitung pajak itu akan dikenakan sanksi memang. Itu akan dikenakan sanksi kalau ketahuan. Gitu. Gimana? Oh, oke Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi pertanyaan dari saudara Sofian Bukhari sudah clear. Jadi masih ada satu lagi nih, 1, 2, 3, 4. Masih ada satu lagi. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Sudah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk melengkapi 5, saya ingin bertanya Saya ingin bertanya ke kelompok 6. Kelompok 6, halo? Bisa didengar suara saya? Tadi kan ada yang namanya surat ketetapan pajak, yaitu SKP ya kan? SKP kan ada 4 jenis. SKP KB, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ketetapan pajak lebih bayar, sama ketetapan pajak nihil. Ya, yang ingin saya tanyakan itu terkait surat ketetapan pajak kurang bayar dan kurang bayar tambahan. Itu mengeluarkan kedua surat tersebut itu gimana? Kan sama-sama kurang bayar. Yang satu cuman kurang bayar, yang satunya kurang bayar tambahan, itu kan bedanya di mana? Dan cara penerbitannya itu bagaimana kayak gitu? Itu saja. Ya. Dapat dipahami? Halo? Kok diam? Saya nggak connect. Tadi kan katanya kan yang dalam itu kan ada 4 tuh. Surat pemberitahuan ada 4, ada SKPKB, terus SKPKBT, KBT, KPKBT. Tadi kan Bapak kan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Iya bukan sih Pak yang itu? Ya, yang saya tanyakan 2 saja. Yang surat ketetapan pajak kurang bayar sama surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kan ada 2 kan itu. Kurang bayarnya sama kurang bayar tambahan. Kan ada 2 itu. Kalau surat ketetapan pajak lebih bayar sama nihil sudah kemungkinan sudah paham semua audiennya. Yang saya ingin tanyakan yang 2 itu. Kurang bayar sama kurang bayar tambahan itu bedanya di mana, dan penerbitannya itu gimana? Apakah SKB KBT dulu atau SKP KB dulu kayak gitu? Paham? Sudah jelas? Paham, Pak. Oke, sudah 5 ya. Sudah 5 pertanyaan. Saya juga sudah menyampaikan untuk minggu depan itu terkait tugasnya juga.
Tapi saya ingin menambahkan sedikit, silakan kelompok 6 mungkin yang ingin mau menjawab silakan didiskusikan dulu, tidak masalah. Sambil diskusi saya ingin memperlihatkan terkait tadi ada kesalahan kesalahan apa? Benar, masalah kesalahan tahun pajak ya. Tahun pajak ini ya, masalah tahun pajak tadi masih sedikit ada kesalahan. Jadi untuk menghitung tahun pajak ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Tahun pajak itu ada bedanya ya. Tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, sama dengan tidak sama dengan itu maksudnya tidak sama. Jadi ada dua jenis tahun pajak ya. Yang perlu diketahui di sini atau harus dipahami bahwa tahun pajak itu sama dengan tahun takwim. Tahun takwim itu apa sih? Tahun takwim itu sama juga tahun kalender. Tahun kalender itu ya 1 Januari sampai 31 Desember itu namanya tahun takwim. Kalau di dalam perpajakan itu istilahnya takwim ya. Jadi jangan bingung. Jadi kalau di dalam perpajakan juga pemerintah itu nyebutnya bukan pemerintah, biasanya fiskus. Jadi ada beberapa istilah yang memang itu tidak bahasanya tidak lazim atau tidak sering didengar kayak gitu. Jadi harus paham, tahun takwim itu tahun kalender. Tahun pajak itu bukan tahun kalender, beda ya. Tahun pajak sama tahun kalender itu beda. Ya. Namun WP itu wajib pajak. Ya, ketika nanti perkuliahan saya nyebut WP, OP, BUT itu harus paham WP wajib pajak, OP orang pribadi, BUT badan usaha tetap begitu. Jadi singkatan perpajakan harus tahu ya, WP itu orang wajib pajak. Jadi namun wajib pajak itu dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten. Konsisten maksudnya gimana? Ya 12 bulan. Ya 12 bulan kan 1 tahun ada 12 bulan kayak gitu. Nah, di sini ada dua tahun pajak. Tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun pajak itu sama juga dengan tahun kalender. Itu misalkan 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 ini kan 1 tahun penuh ya. Ini disebut tahun pajak itu sama dengan tahun takwim. Jadi membayar pajaknya ya antara 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Itu disebut tahun pajak sama dengan tahun takwim. Ada lagi, berarti ini nyebutnya tahun pajak 2020 karena di antara ya ini tahunnya 2020 kayak gitu. Tapi ada lagi yang namanya tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Tahun pajaknya tidak sama dengan tahun kalender. Misalkan ini pembukaannya usaha itu dimulai 1 April 2020 atau misalkan kita bekerjanya mulai 1 April 2020 lah. Terus berakhirnya itu 31 Maret ya, 31 Maret 2021. Kan 12 bulan. Kan harus 12 bulan. Pajak itu kan masanya kan 1 tahun, 12 bulan. 12 bulannya bukan 1 April sampai 31 Desember, kan ini masih kurang berapa bulan ini? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya 8 bulan. Yang 4 bulannya mana? Yang 4 bulannya ditaruh di tahun berikutnya, yaitu 2021. Ini namanya tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim. Ada yang dihitungnya di 2020, ada lagi sebagian yang dihitungnya di 2021. Namanya tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim. Nah, tetapi masalahnya di sini, ini disebut tahun pajak tahun berapa? 2020 atau 2021? Ada 2 jenis. Ini disebut tahun pajak 2020. Lah, kenapa Pak? Lah 2021-nya gimana? Karena disebut tahun pajak 2020 karena 6 bulan lebih ya, karena lebih dari 6 bulan itu jatuh di tahun 2020. Ini kan April sampai Desember 8 bulan. Ya, terus Desember sampai Maret kan ini kan kurang dari 8 bulan, berarti kan lebih banyak bulannya di tahun 2020. Makanya ini disebut tahun pajak 2020.
Ya, disebut tahun pajak 2020 bukan tahun pajak 2021. Ya, tetap tapi bayarnya atau apa namanya? Laporannya di 31 Maret 2021 tapi nyebutnya tahun pajak 2020 karena 6 bulan terakhir 6 bulan lebih banyaknya di 2020. Terus yang kedua ada lagi tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim tapi ini sama-sama ya, pembukaannya dimulai 1 Juli 2020 pembukaannya dan berakhirnya itu 30 Juni 2021. Disebut tahun pajak 2020 karena 6 bulan pertama itu jatuh pada jatuh pada tahun 2020. Di sini 6 bulan, di sini juga 6 bulan. Nah, kalau sama-sama 6 bulan kayak gini gimana? Nyebutnya tetap tahun pajak 2020. Ya, nyebutnya meskipun penyampaiannya atau pembayarannya 30 Juni 2021, ketika kita membayar 30 Juni 2021 itu membayar pajak tahun 2020, bukan membayar pajak 2021. Itu. Terus ada yang ketiga yang terakhir, tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim ya. Pembukaannya 1 September 2020. Berakhirnya 31 Agustus 2021. Ini disebut tahun pajak 2021 karena 6 bulan lebih itu ada di 2021. Kayak gitu. Berarti kita laporannya di 31 Agustus 2021 itu tahun pajak 2021, bukan 2020 meskipun ada sisa berapa ini? September, Oktober, November, Desember 3 bulan ya. 3 bulannya di 2020 tapi kita 3 bulan 2020 ini sudah termasuk tahun pajak 2021 karena 6 bulan lebih banyaknya di tahun 2021 kayak gitu. Jadi harus paham ini. Nah, ini kok beda-beda gimana sih Pak? Ini beda-beda karena setiap orang ketika kita buka usaha kan tahunnya tidak sama kan. Tidak harus seperti ini kan. Kalau ini kan mudah. Biasanya kalau yang sudah belajar akuntansi kan Pak, pasti kasusnya itu dimulai Januari, berakhirnya Desember kayak gitu kan. Itu biar ilustrasinya biar mudah kayak gitu. Mengilustrasikannya biar mudah. Oh, sama-sama di tahun 2020. Tetapi kenyataannya nanti di lapangan ya, itu beda-beda. Kadang ada orang yang membuka usaha itu di April 2020, berarti dia tahun pajaknya 2020 meskipun 1 tahunnya itu 31 Maret kayak gitu. Meskipun 31 Maret pembayarannya, dia tetap membayar pajak tahunnya 2020. Dan nanti 2021-nya gimana Pak? 2021-nya dimulai perhitungannya Maret April 2021. Kayak gitu. April 2021 itu sudah masuk tahun pajak 2021. Kalau ini masih tahun pajak 2020. Kalau ini telat dari tanggal 31 Maret 2021 tahun pajak 2020 akan dikenakan sanksi yang sanksinya dijelaskan tadi. Itu perhitungan untuk pajak penyetorannya juga gitu. Ya tergantung usaha kita itu berdirinya itu kapan ya gitu. Ya. Jadi harus tahu ini. Itu saja sih yang ingin saya jelaskan tadi, ada yang keliru soalnya penyampaiannya. Itu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan terkait tahun pajak. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Harusnya jelas. Nah, kalau sudah jelas, silakan untuk kelompok 6 ya. Untuk kelompok 6 menjawab pertanyaan di WA group, dicatat nama yang bertanya, pertanyaan sama jawaban. Itu untuk kelompok 6. Yang menjawab tidak harus satu orang ya, bisa yang lain. Itu. Ya, silakan Hani. Pak, kalau saya jawab pertanyaan Bapak ini nggak apa-apa? Apa? Tadi kan Bapak nanyakan, pertanyaannya itu kan, bentar. Maksudnya langsung dijawab gitu? Ya, maksudnya langsung dijawab gitu Pak. Oh ya, nggak masalah. Ya silakan. Kalau sudah tahu jawabannya langsung dijawab di sini tidak masalah. Tetapi nanti tetap laporannya di saya ya.
laporan apa namanya? Laporan pertanyaan sama jawaban gitu. Diketik di Word gitu. Di Word. Ya. Ya, silakan kalau sudah tahu jawabannya silakan langsung saja nggak masalah. Mohon maaf ya Pak nih. Saya mau bedanya di penerbitan SKPKB sama SKPKBT. Nah, kalau SKPKB itu kan jumlah pajaknya masih harus dibayar ya Pak. Sedangkan kalau SKPKBT itu sebentar. Itu jumlah pajaknya telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak kan Pak. Terus kalau penerbitan SKPKB itu berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Terus ada surat disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dan setelah itu ada surat teguran secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Terus berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak dan tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Selanjutnya pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besar pajak yang terutang. Terus selanjutnya yang terakhir, kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Itu penerbitan SKPKB. Nah, kalau penerbitan SKPKBT itu bila ditemukan data baru mengakibatkan adanya penambah jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Terus habis itu Pak, bentar. Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan kurang bayar tambahan, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT. Jadi yang diterbitkan duluan menurut saya SKPKB, Pak. Kayak gitu. Terima kasih. Bisa dicontohkan nggak, ilustrasikan misalkan siapa gitu. Misalkan Mbak Hani misalkan apa namanya menerima SKPKB dari DJP kemudian ditambah SKPKBT, itu bisa diilustrasikan kayak gitu nggak? Biar mudah dipahami oleh teman-temannya. Bentar dulu Pak, saya bingung. Ya, jadi jawabannya sih benar sesuai teori, memang benar kayak gitu. Belum sampai banyak SKPKB itu diterbitkan karena kalau nggak salah poin A sampai poin F kalau nggak salah. Itu dasar penerbitan SKPKB yang Mbak Hani tadi sebutkan tadi. Di buku pun juga ada itu. Nah, memang benar penerbitan antara SKPKB kurang bayar sama kurang bayar tambahan itu memang penerbitannya lebih duluan SKPKB ya. Surat ketetapan pajak kurang bayar dulu, baru SKPKBT. Nah, kalau dari teori-teori yang ditulis itu misalkan ilustrasinya biar mudah dipahami itu seperti ini. Misalkan Mbak Hani nih, bayar pajaknya itu teratur ya, tepat waktu, penyampaian SPT juga tepat waktu. Tetapi ternyata ada perhitungan salah perhitungan Mbak Hani itu ternyata. Kemudian 5 tahun berikutnya ya, setelah 5 tahun diperiksa, diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak, ternyata Mbak Hani itu ada kekurangan pajak nih. Nah, makanya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu mengeluarkan surat yang namanya SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Karena dari hasil penyelidikan DJP itu bahwa selama 5 tahun itu Mbak Hani itu ada kekurangan pajak. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan DJP ini menyelidiki selama 5 tahun itu juga ada penambahan, misalkan penambahan harta atau penambahan usaha atau penambahan
mungkin penambahan apa namanya pendapatan yang tapi Mbak Hani selama 5 tahun itu tidak Mbak Hani setorkan atau tidak Mbak Hani laporkan, itu baru diterbitkan yang namanya SKP KBT. Jadi antara SKP KB dan SKP KBT tambahan itu saling apa ya, saling berkaitan kayak gitu. Jadi penerbitannya itu 5 tahun. Ya, 5 tahun untuk SKP KB dan SKP KBT. Jadi SKP KB dulu, kemudian setelah diperiksa diselidiki, oh ternyata menemukan nih, DJP menemukan nih apa data baru bahwa Mbak Ani itu punya rumah baru, punya penghasilan baru, tapi tidak disetorkan selama tidak dilaporkan selama 5 tahun, itu baru DJP menerbitkan yang namanya SKP KBT kayak gitu. Itu. Jadi kalau diilustrasikan seperti itu. Jadi SKP KB baru kalau dari hasil pemeriksaan itu ditemukan data baru mengeluarkan yang namanya SKP KBT. Jadi kalau SKP KBT nanti 100% dendanya, kalau SKP KB itu tergantung 50 atau 100% kayak gitu. Tadi juga ketika presentasi ada 50% sama 100% itu sama. Kalau 50% itu biasanya 1 tahun pajak ya, 1 tahun. Kalau 100% itu biasanya beda tahun. Beda tahun apa namanya tahun pajak kayak gitu. Tapi kebanyakan di sanksinya itu 50%. Jadi SKPKB kurangnya 50% berapa kayak gitu ya. Misalkan Mbak Ani kurangnya itu 50 juta. Berarti dikenakan sanksi 50%. Nah, ketika dikenakan sanksi 50% berarti kan 75 juta ya bayarnya. 50 juta ditambah 25 juta. 25 juta itu 50% dari 50 juta kurang bayarnya. Itu yang harus Mbak Ani bayar, 75 juta. Kemudian si DJP ini menerbitkan tambahan, ketetapan pajak tambahan. Dikenakan, misalkan dari perhitungan DJP itu misalkan 50 juta lagi misalkan, tambahannya 50 juta lagi, berarti 100% dari 50 juta, berarti sanksinya 50 juta untuk tambahannya. Berarti 50 juta ditambah 50 juta itu 100 juta yang harus Mbak Hani apa namanya bayar, berarti 100 juta ditambah tambahan dari SKPKB tadi 75, berarti 175 juta yang harus Mbak Hani apa namanya bayar ke Direktorat Jenderal Pajak terkait kurang bayar sama kurang bayar tambahan itu. Ya, itu untuk SKPKB. Ya, mungkin ini sudah dijawab. Sudah dijawab, sudah ada yang dijawab. Pak, sebentar Pak. Saya boleh nanya ke Bapak? Silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau yang 50% itu kan untuk 1 tahun pajak. Nah, 100% itu kan beda tahun. Kalau beda tahun, apa namanya, ininya 100% itu bebas Pak. Misalkan buat PPN, PPNBM, itu bebas apa aja gitu Pak. Ada yang dikhususkan. Khusus PPN sama PPNBM itu tetap 100%. Mau sama tahunnya atau beda tahunnya itu tetap 100% untuk PPN sama PPNBM. Yang 50% itu khusus pajak penghasilan saja. Tadi dulu Pak, saya mau nanya lagi. Kan misalkan ada soal nih Pak, soal cerita. Terus habis itu kita bingung nih kena sanksinya berapa. Kita itu patokannya lihatnya di mana tuh Pak? Kan kadang kan ada tuh sanksi yang dikenainnya misalkan 100%, ada yang 2% gitu-gitu kan. Itu cara biar nggak bingungnya gimana tuh Pak? Yang 50% itu untuk SPT, dia sudah menyampaikan SPT tepat waktu, itu 50%. Dia menyampaikan SPT tepat waktu itu 50%. Tapi kalau misalkan dia tidak menyampaikan SPT tidak tepat waktu dan ada tunggakan yang harus dia bayar itu 100%. Gimana? Ini siapa sih? Berarti itu buat khusus apa namanya tentang PPN, PPNBM gitu Pak. Kalau apa buat semua PPH 21
atau gimana sih Pak? Saya masih Jadi gini, untuk kan ada 3 tuh ya, 50%, 100%, 100% kan? ya. Nah, 50% sama 100% itu untuk PPH, pajak penghasilan saja, entah itu pajak penghasilan orang pribadi atau badan, atau pajak royalti, atau pajak undian hadiah, itu antara 50% sama 100%. Khusus PPN sama PPNBM, PPN itu apa sih? Pajak pertambahan nilai ketika kita misalkan beli barang, kemudian dikenakan sanksi, bukan dikenakan sanksi, dikenakan pajak 10%, biasanya di setruk bawah itu ya PPN 10%, itu namanya PPN. Jadi ketika kita bayar membeli barang terus dikenakan pajak, itu namanya PPN. Atau kita beli barang mewah dari luar negeri, itu kenanya PPNBM, itu dikenakan 100%. Ya kalau telat bayar atau tidak menyetor atau tidak menyampaikan SPT itu langsung 100% untuk jenis pajak PPN dan PPNBM. Tapi untuk jenis pajak penghasilan, entah itu kan penghasilan kan datangnya dari mana saja, dari usaha, dari kita kerja, dari kita mendapatkan hadiah, dari kita mendapatkan pesangon, dari kita mendapatkan undian, atau kita menang ketika lomba, itu namanya penghasilan itu, bukan PPN, PPNBM. Itu dikenakan 50% itu tadi. Gitu, sama 100%, tergantung. Paham? Iya, paham Pak. Nah, gitu. Jadi beda. PPN sama PPH itu beda. PPH itu pajak penghasilan. Kalau PPN, barang-barang, pokoknya yang berkaitan dengan barang-barang itu langsung 100%, tidak ada pembagian lagi. Itu. Ada lagi? Ada lagi sih Pak sebenarnya. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Silakan. Kan saya kan ada baca PPN keluaran sama PPN masukan ya Pak. PPN? Kan Keluaran. yang tadi contoh soal Pak. Di contoh soal perhitungan maksudnya? Iya, di contoh soal perhitungan kan ada PPN keluaran sama PPN masukan. Nah, ini kalau misalkan lebih bayar, benar nggak Pak? Kalau pajak masukan itu lebih besar daripada pajak pengeluaran? Ya benar. Jadi bedanya pajak keluaran sama pajak masukan, kalau di akuntansi itu namanya PPN masukan, PPN keluaran, yaitu. Jadi ketika kita usahanya itu bergerak di bidang jual beli barang ya, barang loh bentuknya, atau jasa juga bisa dikenakan. Itu ada yang namanya PPN keluaran sama PPN masukan. PPN keluaran itu ketika kita menjual barang atau jasa kita. Ya, ini PPN keluaran, PPN masukan ini dikenakan kepada PKP, pengusaha kena pajak. Kalau yang non PKP tidak perlu mengurus yang namanya PPN keluaran, PPN masukan karena dia belum mencapai penghasilan brutonya belum mencapai 4,8 miliar yang bisa memungut dan menyetor ya, memungut dan menyetor PPN keluaran sama PPN masukan itu hanya mereka yang sudah ditetapkan sebagai PKP yang sudah dijelaskan tadi. Pengusaha kena pajak itu harus wajib menyetor dan memungut PKP. Ya, jadi PPN keluaran atau pajak keluaran itu misalkan ketika kita menjual barang kita atau kita menjual jasa kita itu dikenakan yang namanya PPN. Misalkan PPN 10% kayak gitu. PPN ya 10% sih. PPN itu tarifnya 10%. Kalau yang PPN masukan atau pajak masukan itu sudah disetor atau ketika kita melakukan pembelian barang ya. Ketika melakukan pembelian barang, ketika kita membeli barang kemanapun ke Indomaret, Alfamart, Hypermart atau apapun yang mengeluarkan struk pembelian di bawahnya ada tulisan PPN 10%, bagi kita sebagai pembeli itu namanya pajak masukan. Pajak masukan. Tapi bagi Indomaret, Alfamart, Hypermart itu namanya pajak keluaran. Karena dia yang menjual. Yang menjual itu namanya pajak keluaran, yang membeli yang membeli dan dikenai PPN 10% itu namanya pajak
masukan ya, beda. Nanti kalau misalkan kita kan sudah bayar tuh 10% ke mereka, Indomaret, Alfamart. Itu bagi mereka kan pajak keluaran namanya. Nah, mereka itu harus menyetorkan pajak keluaran itu kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak tadi, ya. Jadi pajak keluaran yang sudah mereka kumpulkan dari konsumen-konsumen itu tadi itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan mereka, tapi mereka harus menyetorkan kepada DJP. Jadi ketika misalkan pajak keluarannya itu kurang dari pajak masukan, berarti dia itu kurang bayar. Kalau pajak keluaran kalau pajak keluaran kurang dari pajak masukan itu dia itu lebih bayar. Kalau pajak keluarannya itu yang dia ingin store itu lebih besar dari pajak masukan itu berarti dia kurang bayar. Itu jadi benar tadi yang disampaikan di slide PPT tentang perhitungan itu benar. Gitu. Pak, itu kalau misalkan pajak keluaran sama pajak masukan itu kan dipakainya biasanya di yang saya tahu kan di PPN ya Pak. Iya, cuma di PPN. Kalau misalkan di PPh 21 itu dipakai juga nggak Pak? Enggak, PPh pasal 21 itu nanti berhubungan dengan penghasilan, bukan dengan PPN. Kalau PPN itu pajak penjualan, pembelian saja. Ya, beda. Beda. Kalau PPN tadi langsung tarif sanksi administrasinya 100%, langsung 100%. Gitu. Jadi kalau PPh beda lagi. Ya. Kalau PPh saya slide perhitungannya kayak gini. Kalau PPh itu beda lagi sama PPN. Bentar. Nah, belum saya share screen. Nah, ini kalau PPh itu beda sama PPN ya. Misalkan ini PT Bumi Pertiwi, PKP merupakan PKP itu pengusaha kena pajak, itu memiliki penghasilan tahun 2015 itu 250 juta dan menyampaikan SPT tepat waktu. Ya, terus pada bulan Mei 2018, jadi dari 2015 ke 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan DJP, itu diterbitkan SKPKB rinciannya, pajak penghasilan terutang itu 25% dari pendapatan kena pajaknya ini. Berarti 25% dari 250 juta itu 62.500.000. Pak, 25% dari mana? Itu tarif pajak PPh nanti akan kita bahas lebih detail di PPh Badan. Tarifnya ada 5%, 10%, 15%, 25% itu ada. Terus kredit pajak ini maksudnya kelebihan pajak. PT Bumi Pertiwi itu mungkin tahun-tahun sebelumnya ya itu telah membayar pajak dan lebih pajaknya itu disebut kredit pajak. Maksudnya si DJP itu yang memungut pajak, pemerintah yang memungut pajak itu punya utang ke PT Bumi Pertiwi terkait pajaknya. Oh, ternyata utangnya 20 juta. Bukan PT Bumi Pertiwi yang memiliki utang pajak, tapi si pemerintahnya yang memiliki utang pajak ke Bumi Pertiwi kayak gitu, karena Bumi Pertiwi itu lebih bayar gitu loh. Pajaknya lebih bayar, kelebihan membayar pajaknya di tahun-tahun berikutnya mungkin. Makanya kredit pajaknya 20 juta. Sehingga pajak yang kurang bayar ya yang harus dibayar atau kurang bayar dari PT Bumi Pertiwi berarti 62.500.000 ini tadi dikurangi. Ini mengurangi ini sifatnya. Kenapa? Karena PT Bumi Pertiwi itu masih punya apa ya namanya stok lah, kalau diistilahkan stok pajak yang belum ditarik kembali lah intinya. Biar diakumulasi dengan pajak tahun berikutnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini dikurangi 20 juta yang harus dibayar oleh PT Bumi Pertiwi di Mei 2018 itu sebesar 42.500.000.
Jadi ini tidak ada hubungannya dengan PPN, PPNBM. Ini hubungannya dengan penghasilan, ya. Itu. Terus 42.500.000. Nah, pajak yang kurang bayar. Nah, kurang bayar ini 42.500.000 yang ditetapkan oleh DJP itu harus dikenai sanksi. Karena kenapa? Karena dia kurang bayar dan belum membayar pada periode yang sudah ditentukan dari 2015 sampai 2018 kan ini ada jeda waktu ini. Ini belum disampaikan entah itu kurang bayarnya itu di 2016 atau 2017 itu belum disampaikan entah itu teledor menghitung atau apa kan nggak tahu PT Bumi Pertiwi, makanya dia dihitung oleh DJP itu ternyata kurang bayar 42.500 kayak gitu. Nah, jadi PT Bumi Pertiwi itu selain membayar pajak kurang bayar 42.500.000 itu dia juga harus membayar bunganya atau dendanya lah istilahnya. Nah, dendanya berapa? Pajak kurang bayarnya kan tadi 42.500.000. Kemudian dikenakan bunganya 2%. Loh Pak, tadi kan ada 50%, 100%, kok ini 2%? Ini alasan mengapa 2% itu yang pertama berdasarkan hasil keterangan atau pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak itu diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Ini persyaratan 2% ini pengenaan 2% ini diterapkan ke PT Bumi Pertiwi kayak gitu. Jadi 2% dari 42.500 kali 24 bulan, ini bulan ya, 24 ini 24 bulan. Loh kok 24 bulan Pak? Karena dari 2015 ke 2018, berarti 15, 16, 17 ya. Itu dihitungnya 2 bulan, kan loh kan harusnya 2 bulan lebih Pak. 2015, 16, 17, terus sisanya gimana Pak? Itu Januari sampai Mei 2018. Maksimal tetap 24 bulan, tidak boleh lebih. Misalkan ini kan lebih kan ini, 2015 sampai Mei 2018 kan lebih dari 24 bulan. Lebih dari 2 tahun. Yang diakui tetap 24 bulannya. Ya, jadi 2% kali 42.500 kali 24 hasilnya 20.400.000. Nah, ini yang menjadi pajak yang harus dibayar plus bunganya, plus dendanya itu 62.900.000. Ini harus dibayar oleh PT Bumi Pertiwi dengan bunga 2%. Karena alasan dia sudah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ada kurang bayar 42.500 dan dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Nah, yang 50% gimana Pak perhitungannya? Di bawah bentar. Nah, ini yang 50%. Alasan 50% ditetapkan itu karena SPT tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi dia penyampaian SPT-nya yang seharusnya misalkan bulan Februari, tapi dia disampaikannya bulan Juni. Nah, itu diterapkan atau dikenakan sanksi 50%. Ya, terus yang kewajiban penyelenggaraan pembukuan tidak terpenuhi, ternyata dia tidak melakukan pencatatan, itu langsung dikenakan 50%. Kalau misalkan dia itu melakukan pembukuan, Pak, tetapi SPT-nya tidak disampaikan tepat waktu, apakah 50%? Iya. Jadi antara salah satu ini, kalau melanggar tetap dikenakan 50%. Kalau dua ini disampaikan tepat waktu, pembukuan dilakukan dengan tepat, tetapi dia masih ada kurang bayar, ya. Jadi kedua ini tidak terpenuhi, alasan ini dia dikenakan cuman sanksinya 2% saja. Karena dia menyampaikan SPT-nya tepat waktu. Kayak gitu. Hati-hati ketika ada soalnya, diperhatikan apakah dia itu PKP dan menyampaikan tepat waktu atau tidak. Intinya itu di SPT-nya disampaikan tepat waktu atau tidak, kayak gitu aja lah. Kalau disampaikan tepat waktu berarti dia dilihat lagi apakah dia melakukan pembukuan. Kalau kayak gini kan soalnya tidak ada kata-kata dia itu melakukan pembukuan, ini tidak ada Pak. Dianggap dia sudah melakukan pembukuan dengan benar. Kalau tidak ada kata-kata dia melakukan tindakan tidak melakukan pencatatan pembukuan, berarti dianggap dia itu sudah melakukan pencatatan pembukuan dengan benar. Ya, jadi yang dianalisis hanya kasus yang tertulis di soal saja. Kalau dia menyampaikan SPT tepat waktu, tidak ada syarat lain, ya sudah berarti 2% kayak gitu.
penetapan dendanya 2%, 24 bulan kayak gitu. Tapi kalau dia misalkan di soal kayak gini, bentar. Kayak gini. PT Pratama Wijaya bergerak pada bidang konsultan psikologi dan dan sampai Desember 2018 belum menyampaikan SPT tahunan badan 2017. Sudah 2018 tapi 2017-nya belum disampaikan SPT-nya. Berarti kan SPT tidak disampaikan pada waktu yang ditentukan. Berarti dia langsung ditetapkan denda 50% gitu. Ya, itu hati-hati ketika mengerjakan soalnya. Nah, ini soal yang 50% sama sebenarnya, tapi cuman kasus yang berbeda. Desember, dia bergerak di bidang konsultan dan sampai Desember 2018 belum menyampaikan SPT tahun 2017, berarti kan dia kena sanksi. Terus DJP itu menerbitkan surat teguran dulu. Dia menerbitkan surat teguran yang disampaikan kepada PT Pratama Wijaya tanggalnya 6 Januari 2019 yang isinya agar segera menyampaikan SPT paling lambat 31 Maret 2019. Namun PT Pratama Wijaya itu baru menyampaikan SPT 2 April. Ya, baru menyampaikan SPT 2 April yang seharusnya itu 31 Maret, tapi dia menyampaikannya malah 2 April. Tapi perinciannya 2 April ini dia tetap menyampaikan tapi telat kayak gitu, tidak masalah. Tapi penyampaiannya 2 April, tetap dia dikenakan pajak kurang bayar. Dia menyampaikan bahwa penghasilan kena pajaknya kan 200 juta. Ya, di sini PT Pratama itu memiliki penghasilan kena pajak 200 juta. Kemudian pajak terutangnya berapa? 25% dari 200 juta itu 50 juta. Berarti ini yang menjadi dasar perhitungan pajak kurang bayar. Kemudian dia punya kredit pajak nih ternyata di 2016. Oh, ternyata di 2016 meskipun dia telat membayar atau telat menyampaikan SPT, ternyata di 2016 dia itu memiliki pajak tambahan yang belum dia tarik sebesar 10 juta. Berarti pajak kurang bayarnya dia hanya membayar 40 juta. Dari mana? Dari 50 juta dasar pajak terutangnya ini dikurangi 10 juta. Berarti masih kurang bayar pajaknya 40 juta kayak gitu. Tetapi dari 40 juta ini harus dikenai sanksi karena dia menyampaikan SPT tidak tepat waktu. Kayak gitu. Nah, sanksinya berapa? Misalkan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata DJP itu melakukan pemeriksaan lagi nih ke PT Pratama Wijaya. PKP-nya itu 60 juta dan pajak terutangnya seharusnya 180 juta, bukan 40 juta ternyata. Nah, ini kan berarti sudah menyalahi aturan yang kedua. Kewajiban penyelenggara pembukuan tidak terpenuhi kan. Nah, padahal dia ngitungnya 40 juta setelah dilakukan pemeriksaan kembali, ternyata malah 180 juta pajak terutangnya harusnya, bukan 40 juta. Berarti ini sudah menyalahi aturan yang kedua. Selain dia belum menyampaikan SPT, alasan pertama dia juga tidak menyampaikan pembukuan dengan benar. Kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan itu terlihat pajak PKP-nya ini PT Pratama memiliki penghasilan 600 juta malah, bukan 20 juta. Jadi pajaknya dari 600 juta itu pajak terutangnya 180 juta, bukan 50 juta dari 200 juta. Berarti ini kan menyembunyikan ini PT Pratama, tidak melakukan pembukuan dengan benar kayak gitu. Makanya dia dikenain sanksinya bukan ke 40 jutanya, tetapi ke 180 jutanya. Nah, jumlah pajak terutangnya 180 juta, tetap kredit pajak 2016 diikutkan mengurangi karena dia memiliki ini tadi kredit pajak 10 juta ini dia memiliki kelebihan pajak di 2016 jadi dia bisa dikurangi pajaknya. Nah, kalau tidak memiliki kredit pajak sama sekali, Pak, ya sudah, berarti tetap 180 juta, tidak dikurangi apapun karena dia tidak memiliki kelebihan pembayaran pajak di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi pajak yang kurang bayar ternyata 170 juta, bukan 40 juta. Nah, 170 juta ini dendanya malah 100%. Lupa katanya tadi 50%. Iya. Kenapa? Karena dia itu di sini beda tahun, ya kan? Beda tahun. 2017. SPT-nya belum disampaikan 2017. Kemudian
apa namanya, disampaikannya baru April 2019. Kan ini sudah beda tahun. Kalau beda tahun seperti ini langsung 100%. Kalau tahunnya masih sama, misalkan loh ya ini. Misalkan 2017 belum menyampaikan SPT, tetapi di sini di apa namanya, PT Wijaya itu baru menyampaikan SPT-nya itu misalkan 2 Desember lah, misalkan 2 Desember 2017, sama-sama 2017. Tapi sudah diingatkan oleh DJP, sama-sama 2017. Ini bisa 50%, ya dendanya bisa 50%. Karena ini sudah beda tahun, beda tahunnya lebih lagi. Dari 2017 ke 2019 ini berapa tahun ini? Ya, itu sudah beda tahun, berarti dia 100%. 100% dari 170 juta, ya dendanya 170 juta. Jadi pajak kurang bayarnya 170 juta ditambah 170 juta, jumlah pajak yang masih harus dibayar ya berarti 340 juta kayak gitu. Tapi kalau ini tahunnya sama-sama 2017, dia bisa 50%. Itu bedanya 50% sama 100%. Itu. Dan ditambah alasan ini, dia belum menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar. Itu dikenai sanksi 50, kalau enggak 50 ya 100. Kalau dia sudah melakukan penyampaian SPT dengan benar tepat waktu dan dia juga melakukan pembukuan dengan benar, tidak apa namanya, tidak salah menghitung pajaknya, menyetor pajaknya, kurang bayarnya juga disetor dengan benar, dia cuma dikenai sanksi 2%. Paling apa namanya, lama 24 bulan kayak gitu. Itu bedanya 2%, 50% sama 100% khusus pajak penghasilan. Kalau khusus PPN sudah seperti diterangkan tadi di slide itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Cek. Ya, bisa, Pak. Nah, itu ya. Jadi 2%, 50%, 100% itu khusus pajak penghasilan. Kalau 100% tidak ada pembagian lagi, itu PPN sama PPNBM. PPN sama PPNBM itu langsung 100%, tidak ada pembagian 2%, 50 sama 100. Gitu. Yang ada pembagian 2%, 50%, 100% cuman pajak penghasilan. Gitu. Jadi harus hati-hati nanti kalau misalkan ujian ada soal kayak gini, hati-hati alasannya itu apa dulu. Ya, gitu. Itu yang perlu saya jelaskan. Paham ya? Ini pertanyaannya sudah dicari semua? Yang tadi audien yang bertanya? Sudah, Pak. Sudah, silakan silakan dijawabnya di WA grup saja. Ya. Nanti jangan lupa kelompok 1 mengetik, disampaikan ke email saya ya untuk hasil diskusinya. Itu. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan ke saya ya, ke saya. Yang lain silahkan. Atau bingung masalah hitungan. Ada? Kalau nggak ada saya akhiri dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tapi minggu depan nggak Zoom ya. Jadi saya biasa saja. Jadi mind mappingnya silakan dikirim ke saya. Kemudian silakan kalian mempelajari video yang saya kirim. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di WA group kayak gitu. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham saya akhiri. Silakan menuju ke ya. Mau nanya, tadi kan kata Bapak jawabannya langsung kirim ke WhatsApp bukan? Langsung jawaban semua kan udah dikumpulin ya jawabannya dari masing-masing kayak Rumaisya, terus Ridwan gitu kan ya Pak? Langsung jawab semua nggak apa-apa kan Pak? Langsung dikirim semua gitu tanpa satu-satu. Enggak, maksudnya satu pesan itu untuk satu orang.
dikirim dulu. Terus kemudian satu pesan lagi untuk satu orang berikutnya kayak gitu. Jadi jangan diketik semua nanti bingung. Jadi misalkan untuk saudara Rumaisa diketik dulu yang bertanya nama penanya Rumaisa. Pertanyaan apa, jawaban apa, dikirim ke WA, dikirim dulu. Kemudian yang kedua, penanya kedua misalkan namanya siapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, dikirim. Terus yang ketiga kayak gitu. Jadi jangan dijadikan satu. Ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Silakan menuju ke WA group semua ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan. Bentar. Absennya tadi. Sorry, absennya tadi yang belum absen. Ade ada ya, Ade? Ada Pak, ada tadi lagi di jalan Pak. Oke, ya semuanya sudah absen. Ya, alhamdulillah semuanya sudah absen. Clear berarti harus 5P untuk pertemuan 2. Saya akhiri dulu. Silakan ke WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.